Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita nyanyikan lagu refnya sekali lagi. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Selamat sore Allah Bapa, mengucap syukur Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk berkumpul, bersekutu, memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu pada persekutuan doa online POMI Farmasi, ya Tuhan, pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan atas segala persiapan yang telah kami lakukan. Kami ingin berdoa supaya Engkau yang memimpin persekutuan doa kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah Engkau yang berbicara ya Tuhan, dan kami anak-anak-Mu mau dengan setia mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami juga ingin mengakui segala dosa-dosa kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Aku persilakan teman-teman untuk mendoakan pengakuan dosa ini secara pribadi, menurut kenyamanannya masing-masing. Ya Tuhan, inilah pengakuan dosa kami Tuhan. Kami tahu kami adalah manusia yang terbatas dan penuh dengan dosa, tapi kami yakin ya Tuhan, bahwa hanya dengan kuasa-Mu saja Engkau bisa mampu memulihkan kami Tuhan, dan ajar kami supaya tidak mengulangi kesalahan-kesalahan kami. Ya Tuhan, Tuhan, pada kesempatan pada sore hari ini, kami ingin mendoakan beberapa pokok doa kami. Untuk pokok doa yang pertama, kami ingin mendoakan untuk UTBK atau ujian tulis berbasis komputer untuk SBMPTN tahun ini 2020 yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 12 Juli tahun 2020. Ada 2 poin untuk pokok doa ini bagi teman-teman wanita. Aku ajak kita untuk sama-sama mendoakan
panitia penyelenggara agar bisa melaksanakan UTBK dengan teknis yang sebaik-baiknya di tengah kondisi terbatas seperti ini. Dan untuk teman-teman pria, aku ajak untuk kita mendoakan agar peserta UTBK dari segala penjuru Indonesia agar mendapatkan hasil yang maksimal dan terbaik sesuai usaha mereka walaupun di keadaan terbatas seperti ini. Aku persilakan teman-teman mendoakan POK 2 ini untuk kenyamanan masing-masing. Untuk POK 2 yang kedua, kami mendoakan untuk kasus George Floyd di Minneapolis, USA. Kronologinya adalah George Floyd meninggal dunia karena kehabisan nafas setelah lehernya ditekan menggunakan lutut oleh officer Derek Chauvin atas tuduhan menggunakan uang palsu. Ada dua poin untuk POK 2 ini. Kepada teman-teman wanita, aku ajak untuk mendoakan agar kasus rasisme terhadap kaum Afrika Amerika tidak terjadi lagi dan keadaan di sana bisa kembali dikendalikan agar kondusif dan berakhir damai. Untuk teman-teman yang pria, aku ajak untuk kita mendoakan agar kasus serupa yang sering terjadi atau menimpa rekan kita di Indonesia Timur supaya tidak terjadi lagi dan kesetaraan derajat bisa terlaksana. Aku persilakan teman-teman mendoakan menurut kenyamanan masing-masing. Untuk POK 2 yang ketiga, mari kita berdoa untuk KTBK Yusuf Aktuaria 2018. Untuk teman-teman yang wanita, aku ajak untuk mendoakan supaya Kak Yusuf diberi kelancaran dalam pekerjaan skripsinya dan juga diberikan kesehatan untuk pada Kak Yusuf, terutama pinggangnya agar diberi kesembuhan dari sakitnya. Untuk teman-teman yang pria, aku ajak untuk kita berdoa untuk setiap AKTB dari Kak Yusuf, supaya dapat terus menjalin persekutuan yang baik dengan Tuhan dan dapat terus bertumbuh dalam Tuhan. Aku persilakan teman-teman mendoakan POK 2 ini seturut kenyamanan masing-masing.
Untuk pokok doa yang keempat, mari kita berdoa untuk KTP Kak Kevin, Geofisika dan Geologi 2018. Bagi teman-teman yang wanita, mari kita mendoakan untuk kelancaran pekerjaan skripsi Kak Kevin, agar Kak Kevin tidak malas mengerjakannya dan boleh lulus tepat waktu. Untuk teman-teman yang pria, mari kita berdoa untuk setiap AKTB Kak Kevin, supaya dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Aku persilakan teman-teman mendoakan pokok doa ini dengan kenyamanan masing-masing. Ya Tuhan, inilah pokok-pokok doa kami. Sebentar kami akan melanjutkan ke sharing firman ya Tuhan. Buatlah kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, biarlah Engkau yang berbicara ya Tuhan. Buatlah agar firman ini benar-benar bisa kami perhatikan dengan baik dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, shalom teman-teman. Boleh dibalas di chat aja. Oke, sebentar ya teman-teman. Jadi aku ada PowerPoint. Aku mau tampilin dulu sebentar. Sebentar ya. Hmm. Oke, teman-teman, apakah PowerPoint-nya sudah kelihatan? Sorry, mana ini? Terlihat ya? Oke. Oke. Eh, pada kesempatan hari ini, aku ingin men-sharingkan firman. Judulnya Spiritual Enlightenment, gitu ya. Atau mungkin bahasa Indonesianya eh, pencerahan Roh Kudus, ya, teman-teman. Jadi kalau untuk background-nya gitu ya, jadi waktu hari Minggu kemarin, mungkin ada beberapa teman-teman yang ikut juga. Aku ikut ibadah online di Ignite GKI dan kebetulan kan itu pada tanggal 31 Mei gitu ya. Jadi karena kebetulan itu pas hari perayaan Pentakosta, tema yang dibawakan adalah spiritual enlightenment ini gitu. Dan setelah mendengar firmannya, aku merasa ingin membagikan juga kepada teman-teman. Sebelum itu aku mau ajak teman-teman untuk membaca bahan bacaan kita yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Mungkin bisa dibuka kitabnya atau dari handphonenya. Aku akan bacakan untuk kita semua. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Diberi judul oleh LAI Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia,
Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sambil termangu-mangu, sambil berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Oke, demikian pembacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini. Oke, aku akan langsung ke firman-nya teman-teman. Jadi, mungkin istilah spiritual enlightenment ini aku akui gitu ya, mungkin istilah ini cukup asing gitu di dalam kekristenan. Istilah ini cukup sering dipakai gitu mungkin di agama yang menganut kepercayaan seperti harus kayak misalnya bermeditasi sampai titik tertentu, mencapai titik pencerahan, titik puncak, barulah mencapai spiritual enlightenment ini, misalnya dalam agama Buddha ataupun agama Hindu. Tapi kita nggak akan bahas ke arah agama lain gitu teman-teman. Yang kita bahas adalah spiritual enlightenment ini di dalam kekristenan. Jadi 31 Mei kemarin kita merayakan Hari Pentakosta, di mana peringatan ketika para murid dipenuhi oleh Roh. Nah, kalau kita sendiri sekarang gitu ya, sebagai orang-orang yang sudah percaya, spiritual enlightenment ini adalah titik di mana kehidupan kita bukan lagi dipenuhi oleh ego atau keinginan daging kita sendiri, melainkan kehidupan kita sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus atau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena yang aku yakin dan percaya, di dalam masing-masing dari kita orang percaya Roh Kudus itu sudah ada. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita membiarkan Roh Kudus ini untuk memenuhi diri kita? Nah, untuk yang pertama, aku ingin membahas tentang ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Oke, ada 3 poin di sini aku dapatkan. Poin pertama adalah keberanian. Nah, ketika kita berbicara keberanian di sini, bukan mungkin ada kalau secara manusiawi gitu ya, secara naturnya, ada beberapa orang yang memang naturnya sudah berani gitu, tapi ada juga atau misalnya pede atau nggak pede gitu teman-teman. Tapi yang mau aku bahas di sini bukan berani karena memang dia berani gitu, tapi dia berani karena dia menyadari ada kuasa yang lebih besar di dalam dirinya, yaitu Roh Kudus tersebut. Jadi konteksnya tuh keberanian karena dorongannya dari dalam, bukan dorongan dari luar gitu. Faktor internal bukan faktor eksternal. Nah, keberanian ini mungkin bagi kita gitu ya, yang aktifnya mungkin di lingkungan kampus gitu seringnya gitu ya dengan beragam, dan kita mungkin di kampus termasuk minoritas juga gitu ya. Nah, ketika kita memiliki keberanian ini, maka jika misalnya contoh simpelnya gitu ya, ada teman kita mengajak kita untuk simpelnya gitu ya, untuk misalnya untuk bolos kelas gitu. Ketika kita memiliki Roh Kudus dalam diri kita, pastinya ada perasaan dalam diri kita tuh yang kayak, aduh bolos nggak ya? Seenggaknya tuh kayak dipikirkan gitu teman-teman. Jadi berani untuk menolak hal tersebut yang memang nyatanya tidak sesuai dengan kehendak Allah dalam hidup kita gitu. Atau misalnya menyontek, atau misalnya berbohong gitu. Karena ya menurutku kita semua tahu kalau kita tuh sebenarnya kalau kita harus melakukan yang benar. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita berani gitu? Karena nggak semua orang mampu untuk berbuat benar. Atau juga ada nggak semua orang tidak mau, belum tentu mau untuk berbuat benar dengan keberanian yang dia miliki. Gitu. Nah, untuk poin yang kedua, punya karunia untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Kalau kita misalnya lihat gitu ya dari 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10, di sana dibahas tentang karunia-karunia roh gitu yang diberikan kepada masing-masing dari kita. Yang aku lihat ini lagi kembali ke poin awal, dalam diri kita sudah ada Roh Kudus gitu. Namun yang menjadi masalah adalah apakah karunia ini untuk membesarkan nama Tuhan atau karunia ini malah kita pakai untuk kebesaran nama kita, kebesaran diri kita sendiri. Hal ini bisa menjadi pedang bermata dua gitu teman-teman, karena ya mungkin kita bisa lihat ada beberapa kasus dengan karunia yang seseorang miliki malah untuk mencari pamor kebesaran namanya sendiri.
Karena ya ada juga gitu orang-orang yang sebenarnya dia punya karunia roh, tapi karena tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, akhirnya dia menggunakan karunia ini untuk kebesaran dirinya sendiri. Dan kalau misalnya kita gunakan karunia roh ini untuk kebesaran pribadi, ya kita sama aja dengan mencuri kebesaran Tuhan. Karena nyatanya karunia roh ini kan Tuhan berikan kepada kita, teman-teman. Tuhan berikan kepada kita dan tujuannya kita keluarkan lagi, outputnya lagi ya idealnya hanya untuk kebesaran nama Tuhan saja gitu, supaya Tuhannya dimuliakan, bukan untuk kebesaran diri kita. Mungkin misalnya ada beberapa teman-teman kita yang punya bakat di dalam misalnya bernyanyi atau misalnya jadi MC yang bisa membawakan dengan baik gitu. Nah, ketika karunia ini kita tidak gunakan untuk kebesaran Tuhan, ya hati-hati. Karena kita pada akhirnya ya hanya untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, untuk poin yang ketiga, ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hidupnya di dalam kekudusan atau selaras. Karena seperti namanya gitu ya, Roh Kudus pastinya penuh dengan kekudusan. Orang yang hidup di dalam kekudusan, yang hidupnya selaras, pasti akan memiliki perasaan gak enak gitu, atau kasarnya dia akan jijik ketika diajak untuk melakukan dosa, atau terpikir untuk melakukan dosa. Itu idealnya, teman-teman. Dan untuk poin hidup di dalam kekudusan ini, jadi waktu aku mempersiapkan bahan ini gitu, aku lagi scroll timeline gitu kebetulan. Sebenarnya aku jarang banget scroll timeline gitu, tapi entah kenapa pengen aja gitu nge-scroll timeline di aplikasi Line. Lalu aku nemuin gambar ini, teman-teman. Jadi ini aku lupa, jujur aku lupa siapa yang mengirimnya, dan di komik ini tuh nggak ditulis itu siapa penulisnya, pengarangnya siapa. Jadi aku nggak bisa tulis, nggak bisa cantumkan ditulis oleh siapa. Jadi komik ini ada 10 slide gitu ya. Nanti kalau misal teman-teman mau, bisa aku kasih atau minta ke Kak Cia juga bisa. Aku kasih tahu background-nya dulu gitu ya teman-teman. Jadi cerita cerita pendek ini menceritakan tentang seorang wanita yang bawah ini, tenaga medis gitu ya, di tengah pandemi corona dia sedang di titik kayak capek sendiri gitu, kesel sendiri, kayak kenapa sih orang udah dikasih aturan kok malah bandel, masih mau keluar rumah, taat aturan, ujung-ujungnya juga ya terjangkit positif pandemi COVID-19 ini gitu. Dan uniknya pembuat cerita ini menggambarkan si wanita berbincang-bincang dengan Tuhan gitu. Jadi kayak dia kayak curhat gitu sama Tuhan. Kenapa sih Tuhan A B C D E F G gitu. Tapi yang aku pengen highlight di sini adalah di bagian kotak yang kiri bawah ini. Tuhan berbicara kepada wanita ini, pada prinsipnya aku membisikkan apa yang baik pada semua orang lewat hati nurani mereka. Untuk mereka yang hati nuraninya tertutup berbagai macam pikiran dan perasaan negatif, kebaikan-kebaikanmu, maksudnya kebaikan si wanita itu ya, kebaikan-kebaikanmu tetap akan menyadarkan mereka, sekalipun kadang tak dihiraukan. Jadi poinnya apa teman-teman? Poinnya adalah Roh Kudus bisa berbicara melalui suara hati kita. Gitu. Jadi lanjutan dari poin 3 tadi gitu ya, hidup selaras. Mungkin terkadang kita di dalam kehidupan sehari-hari gitu ada suara hati kecil kita gitu. Ya misalnya kita mau diajak nyontek gitu, pasti ada suara hati kecil tuh yang bicara, jangan, jujur aja. Atau misalnya saat kita mau apa ya, misalnya mau bolos kelas gitu ya, atau mau bohong gitu, pasti ada suara hati kecil kita yang berkata, jangan, kamu harus jujur gitu. Nah, yang menjadi pertanyaannya, seberapa sering kita mendengarkan suara hati kita? Seberapa sering ternyata suara hati kita ini dikalahkan oleh ego kita, oleh kedagingan kita sendiri gitu teman-teman. Nah, eh, kemudian sekarang bagaimana sih supaya kita bisa mencapai spiritual enlightenment itu gitu, atau titik di mana kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus? Ada 2 poin teman-teman. Poin yang pertama adalah relasi yang karib dengan Tuhan. Nah, ketika berbicara tentang relasi, ini gak bisa digeneralisir metode dari setiap individu gitu teman-teman. Misalnya gitu ya, aku mengambil contoh berkomunikasi dengan Tuhan dengan cara berdoa, karena menurutku itu cara yang paling mudah dan paling baik untuk kita berbicara dengan Tuhan. Nah, ada beberapa orang
yang berdoa mungkin memandang Tuhan, memandang Allah itu sebagai Bapa gitu. Ya Bapa, kami bersyukur pada hari ini dan lain-lain. Ada juga yang menganggap Allah sebagai sahabat. Jadi mungkin cara ceritanya, Tuhan, atau aku sebel banget di hari ini, A, B, C, D, E, F, G, gitu. Tapi ada juga orang yang menganggap Allah sebagai sosok yang dihormati. Jadi metode yang sebagai sahabat tadi, ya tidak cocok seperti mereka. Dan menurutku ini bukanlah sebuah hal yang harus disamakan gitu antara setiap orang. Oh harus pakai metode A, metode B, metode C. Itu nggak masalah menurutku. Yang menjadi poin pentingnya adalah bagaimana kualitas relasimu dengan Tuhan, dengan Allah. Mungkin kalau misalnya kita kilas balik gitu ya, kualitas relasi kita gitu. Apakah memang kita dengan setia berkomunikasi dengan Tuhan, menjalin relasi dengan Tuhan, atau jangan-jangan kita tuh cuma datang pas butuh doang, teman-teman. Oh, pas mau UAS, dekat-dekat UAS nih, kan kita kan udah mau dekat-dekat UAS gitu ya. Oh, mau dekat-dekat UAS, baru berdoa minta mohon-mohon sama Tuhan. Tuhan tolong UAS aku, segala macam ABCD. Atau mungkin memang kita sudah memiliki kualitas yang baik, menjalin komunikasi yang baik dengan Tuhan, memiliki kerinduan untuk terus hidup dekat dengan Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan, gitu teman-teman. Jadi, oh dan satu hal lagi yang harus diingat adalah, ya namanya relasi, namanya komunikasi gitu, ya idealnya adalah dua arah gitu teman-teman. Bukan berarti seperti mungkin kayak di perjanjian lama gitu ya, ketika Musa berbicara dengan Tuhan, lalu Tuhan langsung Allah langsung membalasnya gitu. Mungkin nggak seperti itu teman-teman, tapi uh, biarlah kita memiliki kepekaan gitu untuk mendengar uh, apa sih yang Tuhan mau lewat doa-doa kita terhadap kita sendiri gitu teman-teman. Itu poin yang pertama, poin relasi. Dan untuk poin kedua, poin terakhir adalah memberi ruang bagi Roh Kudus dalam hati dan pikiran kita. Aku mau highlight sekali lagi, kalau setiap dari kita sudah memiliki Roh Kudus. Tapi menjadi pertanyaan, apakah kita membiarkan Roh Kudus bekerja dan menuntun kehidupan kita? Ketika kita tidak membiarkan Roh Kudus memimpin kehidupan kita, itu sama aja dengan kita membiarkan kedagingan kita, teman-teman. Kita tahu kedagingan kita adalah satu hal yang lemah. Hal-hal yang kedagingan kita sifatnya menyukai hal-hal yang duniawi gitu. Nah, ketika kita masih membiarkan ego kita memimpin kehidupan kita, itu adalah kita ya mengabaikan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita, teman-teman. Kayak misalnya gitu ya, kalau kita dihadapkan dengan dua pilihan gitu ya, misalnya apa ya, ujian gitu. Udah tahu nih ujiannya susah gitu ya. Misalnya untuk mungkin untuk teman-teman yang dari kimia gitu mungkin cukup relate gitu. Ujian kimia organik itu susahnya tuh setengah mati gitu. Nah, di kondisi yang ujiannya online seperti ini, kita diberi dua pilihan. Apakah kita mau tetap dengan jujur, dengan integritas mengerjakan ujiannya, atau ya udah deh, biar nilai bagus, gue nyontek aja. Toh, dosen gue nggak lihat kok. Toh, gue di rumah kok, terserah gue lah mau gimana. Nah, jadi menurutku itu satu contoh di mana ya apakah kita mau membiarkan Roh Kudus yang bekerja dan menuntun kehidupan kita. Mungkin segitu aja teman-teman yang bisa aku sharingkan untuk spiritual enlightenment ini. Aku tahu mungkin ini bukan satu hal yang pembahasan yang cukup mudah gitu ya, tapi semoga apa yang aku sharingkan bisa ditangkap dengan baik dengan teman-teman. Dan sekarang sebelum mengakhirinya aku ingin masuk ke sesi refleksi gitu teman-teman. Mungkin kalau misalnya aku boleh cerita gitu ya, ketika menggumulkan bahan ini, jujur jatuhnya tuh lebih kayak pengakuan dosa sendiri gitu teman-teman. Karena seringkali, ya aku tidak berintegritas gitu. Aku sadar aku memiliki Roh Kudus dalam diriku, tetapi ya seringkali aku kalah gitu dengan kedaginganku sendiri. Aku masih belum memberikan ruang yang cukup bagi Roh Kudus untuk memimpin kehidupanku. Hal mungkin karena sering di rumah gitu, hal yang simpel adalah jadi kayak di rumah tuh aku paling gak suka ribut-ribut gitu, apalagi lagi belajar. Apalagi belajarnya kimia organik gitu ya, udah susah, terus di rumah berisik, itu bawaannya tuh pasti mau marah gitu. Nah, di situ terkadang tuh, ya aku melupakan gitu loh, melupakan Roh Kudus yang harusnya tuh menuntun diriku gitu, harusnya ya tetap sabar, mengingatkan dengan halus gitu, bukan malah dengan egoku sendiri,
malah marahin balik gitu, jangan berisik dong, tolong nih lagi belajar segala macam gitu. Dan jadi kayak jujur waktu mempersiapkan bahan ini benar-benar kembali diingatkan lagi sih teman-teman untuk membiarkan Roh Kudus menuntun kehidupan kita sendiri gitu. Nah, itu dari aku. Sekarang aku rindu untuk mendengarkan sharing dari teman-teman. Mungkin bisa di-sharingkan aja di chat. Aku persilakan kepada teman-teman untuk men-sharingkan apa yang mungkin sesuatu yang cerita yang relate dengan firman yang aku bawakan, atau mungkin apa yang teman-teman dapat dari firman aku bawakan. Aku persilakan kepada teman-teman.
Oke teman-teman, thank you buat semua teman-teman yang udah sharing gitu ya. Eh, Mungkin aku mau tambah sedikit gitu ya sebelum kita akan nyanyikan satu pujian. Tadi aku suka sama yang Kak Winda bilang gitu, tadi mana ya? Roh Kudus juga pribadi ketiga Tritunggal Allah. Roh Kudus juga Allah yang menolong kita untuk bisa hidup semakin serupa dengan Kristus dan punya relasi yang indah dengan Allah. Ini benar banget teman-teman. Mungkin eh, di dalam kita menjalani kehidupan gitu ya, mungkin seringkali kita gagal gitu teman-teman. Seringkali ya kita masih sulit gitu ya untuk peka mendengarkan perkataan Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita teman-teman. Tapi ya jangan khawatir juga dengan bersedih hati, kita manusia adalah lemah teman-teman. Tapi apakah kita sebagai manusia mau memiliki eh, apa ya, mau untuk tetap setia gitu, untuk tetap berusaha peka mendengarkan firman Tuhan hingga nantinya kita bisa mencapai spiritual enlightenment tadi, bukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan hanya karena Tuhan saja yang memimpin kehidupan kita. Untuk aku mau ajak teman-teman untuk nyanyikan lagu Kudaki Jalan Mulia. Biarlah lewat pujian ini kita bisa semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan Tuhan memantapkan langkah kita menjalani kehidupan kita di tengah dunia ini. Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Kaki jatuh yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ingin ku capai puncak yang paling agung cemerlang. Ya Tuhan bimbing diriku makin dekat kepadamu. Ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sungguh bersyukur Tuhan atas firman yang Kau telah berikan kepada kami ya Tuhan, kami anak-anak-Mu. Dengan rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan, ya Tuhan, kami ingin untuk seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan, ajar kami Tuhan agar memiliki kepekaan untuk mendengarkan firman-Mu melalui Roh Kudus dalam hati nurani kami ya Tuhan, ajarlah kami sebagai anak-anak-Mu untuk tetap setia, berjalan seturut kehendak-Mu ya Tuhan, dan
Pimpin kami Tuhan agar mau selalu mendengarkan setiap perkataanmu hingga kami bisa menjalani kehidupan kami dengan baik dan benar ya Tuhan. Tuhan juga kami ingin kembali kepada pokok-pokok doa kami. Kami ingin mendoakan beberapa pokok doa kami ya Tuhan. Untuk yang pertama, ingin berdoa untuk kasus pandemi COVID-19 yang per 1 Juni tahun 2020 kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai angka 26.940, meninggal dunia di angka 1.641, dan yang sembuh di angka 7.637. Untuk teman-teman yang wanita, aku ingin ajak, mari kita berdoa agar pihak medis bisa tetap dengan setia menjalankan tugasnya, dan agar masyarakat kita bisa memiliki kesadaran untuk mengikuti prosedur yang diterapkan pemerintah. Dan untuk teman-teman yang pria, mari kita berdoa agar Indonesia ke depannya, mungkin di era new normal nanti, agar apapun keputusan pemerintah nanti merupakan yang terbaik dan bisa menjadi solusi untuk pandemi ini. Aku persilakan teman-teman mendoakan pokok doa ini dengan kenyamanan masing-masing. Untuk pokok doa yang kedua, mari kita sama-sama mendoakan untuk UAS yang mulai berlangsung pekan ini. Untuk teman-teman yang wanita, mari kita mendoakan supaya kita semua bisa menjalankan UAS dengan tetap berintegritas dan semaksimal mungkin. Untuk teman-teman yang pria, mari kita mendoakan supaya kita dengan setia meminta pertolongan Tuhan untuk menjalankan UAS dan tidak mengandalkan kehebatan diri sendiri. Dan untuk poin yang ketiga, aku ingin mengajak kita semua sama-sama mendoakan agar Tuhan melancarkan proses UAS online agar tidak ada kendala atau gangguan teknis seperti gangguan internet ataupun gangguan lainnya. Aku persilakan teman-teman mendoakan pokok doa ini seturut kenyamanan masing-masing. Untuk pokok doa yang ketiga, mari kita sama-sama mendoakan untuk KTB Kak Timi, Aktuaria dan Matematika 2019. Bagi teman-teman wanita, mari kita sama-sama mendoakan untuk kelancaran kuliah dan magang Kak Timi, serta kesehatan keluarganya agar terus terjaga. Dan untuk teman-teman yang pria, mari kita mendoakan agar setiap AKTB-nya boleh terus terjaga PPDT-nya atau persekutuan pribadi dengan Tuhan di masa pandemi ini. Aku persilakan teman-teman mendoakan pokok doa ini seturut kenyamanan masing-masing.
Untuk pokok doa yang keempat, mari kita sama-sama mendoakan KTB Kak Rudi Fisika 2019. Untuk teman-teman yang wanita, mari kita sama-sama mendoakan kesehatan Kak Rudi dan keluarganya dan untuk kuliahnya agar diberikan kelancaran. Untuk teman-teman yang pria, mari kita sama-sama mendoakan KTB Kak Rudi agar boleh segera ber-KTB lagi setelah alat komunikasi Kak Rudi diperbaiki dan juga agar Kak Rudi bisa menyelesaikan bacaan buku rohaninya. Aku persilakan teman-teman mendoakan seturut kenyamanan masing-masing. Ya Tuhan, inilah pokok-pokok doa kami yang kami angkat padamu ya Tuhan. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas persyukuran yang kau berikan kepada kami. Dan terima kasih juga kami telah belajar tentang spiritual enlightenment di mana kami mau dibentuk untuk tetap memberikan ruang bagi Roh Kudus dalam kehidupan kita dan eh, supaya kami tetap menjalin relasi yang tetap karib dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah memimpin persekutuan doa kami pada sore hari ini di tengah kondisi yang terbatas ini. Buatlah agar Engkau terus bekerja di antara kami Tuhan, anak-anak-Mu, hingga namamu saja nantinya dimuliakan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persekutuan doa kita sudah selesai teman-teman. Aku persilakan untuk bersaat teduh sejenak. Selamat hari Rabu teman-teman, semangat menjalani uas-uasnya, jangan lupa berdoa dan jangan mengandalkan kemampuan teman-teman sendiri. God bless you.